Kalau mengeluhkan cepat keluar, yang bermasalah adalah pubococcygus muscle atau penahan sperma, dia sebuah otot. Kalau syaraf dan otot bermasalah, saya lebih memilih syaraf diselamatkan dulu. Ibaratnya kendaraan, ada mesinnya ya Pak ya, ya Bu ya. Ibu mengeluhkan, Bapak mengeluhkan gasnya nggak mau jalan. Iya. Bapak juga mengeluhkan remnya ngeslong. Iya. Kenapa saya harus benerin remnya kalau gasnya bermasalah? Iya. Jadi saya pilih gasnya dulu dong, dibenerin. Baru kita setel kebutuhan remnya seberapa untuk kontrol gasnya. Karena pubococcygus muscle atau otot penahan sperma yang secara anatomi Anda semua taunya untuk menahan laju cairan, itu hanya secara anatomi saja. Percaya atau tidak, Tuhan tidak peduli. Para pria main lama apa sebentar, itu bukan tujuan Tuhan menciptakan otot itu. Masa Tuhan memikirkan biar main lama nih tak kasih otot ini, enggak Bu. Itu hanya secara anatomi saja. Sedangkan rahasia Tuhan sebenarnya saat Anda diberikan pubococcygus muscle ini, karena Anda diberikan banyak sekali organ reproduksi yang tidak ada kontrolnya. Ini dia kontrolnya. Tanpa obat nggak bisa bangun. Tanpa obat tidak bisa bangun. Kalau pakai obat tidak maksimal. Kalau pakai obat tidak maksimal. Itu kita nggak rutin lagi, nggak ada perkembangannya sih Mbak. Oh begitu. Sudah berapa lama menggunakannya Pak? 1 tahun. 1 tahun ya. 1 tahun menggunakan obat kuat untuk support supaya ereksi. Mau ereksi tapi tidak maksimal, tapi tanpa obat tidak mau ereksi. Harus banyak gerak supaya menciptakan pembakaran Pak. Jadi misalnya kadar gula berlebihan, kadar kolesterol berlebihan, saat kita rajin olahraga nggak jadi mengendap, kebakar. Ya, alhamdulillah. Apa kalau untuk olahraganya ya tiap itu pagi jalan sampai belinya berapa? Jalan saja Pak. Jalan. Karena harus nambah anak itu, kan itu jalan. Sampai 4 juta. Tahu saya. 4 juta Bapak yang puluhan juta ada, pasien ada. Pengaruh dari hormonnya atau gimana Mbak? Atau Nanti- yang direspon nanti dari kita- Mbak Ana nanti hormonnya naik atau memang Nggak. harus pakai obat? Ini sekarang kita kupas satu persatu dulu ya Bu ya. Pemirsa, kali ini Ana ada sepasang suami istri dari luar pulau sana ya. Dari luar pulau. Bapak usia berapa Pak? 56. Usia Bapak 56 dan usia Ibu 55, anggaplah sama. Kali ini keluhan Bapak adalah tanpa obat, apakah bisa bangun Bapak? Tanpa obat nggak bisa bangun. Tanpa obat tidak bisa bangun. Kalau pakai obat tidak maksimal. Kalau pakai obat tidak maksimal. Kalau tidak salah di WA, di percakapan sudah disampaikan bahwa obatnya itu bagus. Benda itu kita nggak rutin lagi, nggak ada perkembangannya sih Mbak. Oh begitu. Sudah berapa lama menggunakannya Pak? 1 tahun. 1 tahun ya. 1 tahun menggunakan obat kuat untuk support supaya ereksi. Mau ereksi tapi tidak maksimal, tapi tanpa obat tidak mau ereksi. Begitu Pak ya. Sejak kapan itu Pak? Tidak mau ereksinya? Sejak ereksinya sekitar setahun, tapi dulu ereksi ditekan 70% 2 tahun yang lalu. Tidak perlu dibahas. Kemudian Ibu, kebetulan Ibu ikut menanyakan apa yang diupayakan Mbak Ana sih sebenarnya, begitu ya tadi kurang lebihnya. Yang Ibu tanyakan bagaimana? Apakah meningkatkan hormon Ya. atau menggunakan obat? Yang Ibu tanyakan apa sekarang? Nah, sekarang gini, apakah kalau nggak pakai obat bisa meningkatkan hormon? Hanya di refleksi dari Mbak Ana. Sebenarnya bukan refleksi ya Bu ya. Saya bukan relaksasi, bukan refleksi, tapi stretching, peregangan ya. Gitu ya, dari upaya dari saya gitu ya. Masalahnya dia kan kemarin suntik hormon kan segitu. Satu suntikan 4 juta ya. Satu suntikan hormon 4 juta. Kalau bisa tidak bergantung suntikan begitu. Iya. Baik. Oke, pemirsa, Ana mau terjemahkan pertanyaan dari sang istri. Kebetulan Ibu ikut mengantarkan suami. Apa yang Ana upayakan? Apakah menggunakan obat? Apakah ada upaya untuk meningkatkan hormon? Atau apa? Sekarang Ana jelaskan saat mengeluhkan gangguan ereksi. Kalau Bapak sudah terima materi saya, keluhan Bapak di gasnya. Betul Bapak ya, di gasnya. Kalau mengeluhkan cepat keluar, ejakulasi dini, itu di remnya. Ya gas sama rem. Nah sebentar, kita bahas satu persatu dulu gas. Kalau sulit bangun,
artinya gasnya sudah bermasalah. Meskipun Anda mengeluhkan ejakulasi dini alias remnya ngeslong, yang harus diselamatkan dulu adalah fungsi gasnya, di mana saat sulit ereksi dalam kacamata Anda sistem saraf Anda sudah melemah. Sistem saraf penerima rangsangan. Kalau mengeluhkan cepat keluar, yang bermasalah adalah pubococcygus muscle atau penahan sperma, dia sebuah otot. Kalau syaraf dan otot bermasalah, saya lebih memilih saraf diselamatkan dulu. Ibaratnya kendaraan, ada mesinnya ya Pak ya, ya Bu ya. Ibu mengeluhkan, Bapak mengeluhkan gasnya nggak mau jalan. Iya. Bapak juga mengeluhkan remnya ngeslong. Iya. Ada mesinnya ya Pak ya. Kalau mengeluhkan cepat keluar, yang bermasalah adalah pubococcygus muscle atau penahan sperma, dia sebuah otot. Kalau syaraf dan otot bermasalah, saya lebih memilih saraf diselamatkan dulu. Ibaratnya kendaraan, ada mesinnya ya Pak ya, ya Bu ya. Ibu mengeluhkan, Bapak mengeluhkan gasnya nggak mau jalan. Iya. Bapak juga mengeluhkan remnya ngeslong. Iya. Kenapa saya harus benerin remnya kalau gasnya bermasalah? Iya. Jadi saya pilih gasnya dulu dong, dibenerin, baru kita setel kebutuhan remnya seberapa untuk kontrol gasnya. Karena pubococcygus muscle atau otot penahan sperma yang secara anatomi Anda semua taunya untuk menahan laju cairan, itu hanya secara anatomi saja. Percaya atau tidak, Tuhan tidak peduli. Para pria main lama apa sebentar, itu bukan tujuan Tuhan menciptakan otot itu. Masa Tuhan memikirkan biar main lama nih tak kasih otot ini? Enggak Bu. Itu hanya secara anatomi saja. Sedangkan rahasia Tuhan sebenarnya saat Anda diberikan pubococcygus muscle ini, karena Anda diberikan banyak sekali organ reproduksi yang tidak ada kontrolnya. Ini dia kontrolnya. Ini seperti kendaraan. Anda berkendara, remnya ngeslong dari dulu nggak dibeneri, pasti gasnya bermasalah. Mesinnya rontok semua karena bekerja tanpa penyeimbang. Iya. Jadi bisa dibilang bahwa ejakulasi dini berlarut-larut bisa mengakibatkan gangguan ereksi, meskipun tidak secara mutlak gangguan ereksi disebabkan oleh ejakulasi dini begitu. Jadi meskipun Bapak remnya ngeslong, ibaratnya gampang tabrakan. Iya. Ya, tapi saat sudah bermasalah sulit ereksi, boro-boro gampang tabrakan Pak, bangun pun tidak mau, begitu ya. Iya. Jadi yang saya selamatkan dulu adalah kalau memang bisa bangun dulu. Iya. Masalah isok melepuh tapi langsung metu, gak apa-apa Bu, gak apa-apa Bu, karena dua-duanya memang nggak ada obatnya. Tapi saat ejakulasi dini itu sebenarnya hanya otot yang Anda mau cek dulu kondisinya untuk ejakulasi dininya dulu ya, kondisi. Nah, tugas otot ini untuk menahan laju sperma ataupun air seni ya. Dan saya lihat masih ruang geraknya sebenarnya masih ada, dia masih bisa begini. Jadi sebenarnya ini perutnya Pak, saya mau lihat perutnya masih gede. Ruang geraknya juga masih ada ini. Cuma memang agak mengeras ya, jadi agak berat Bapak nakiknya. Tapi bukan yang fatal dengan sebenarnya. Dan itu sebenarnya nggak begitu penting Bu untuk kejantanan pria. Jadi gini, pria tuh kadang udah boleh diturunkan. Pria tuh kadang merasa waktu muda, waktu Bapak ininya masih bagus ya. Kalau cepat keluar tuh rasanya itu momok gitu Pak ya, main kok cepat mentu gitu ya. Waktu ini masih bagus ya. Nah tapi kalau saat usia sekian, karena gasnya sudah terserang, itu otomatis dia begini Bu, seperti nggak terlalu yang dibutuhkan. Kayak kendaraan nih Bu ya, kalau lajunya bagus gasnya, Bapak pasti butuh rem yang pakem. Kalau sewaktu-waktu tabrakan bisa cit gitu ya. Tapi seiring bertambahnya usia, sistem saraf ini manusia semua manusiawi ya, itu menurun kan. Nah saat itu Bapak kayak nggak kuat ngebut lagi kan, jadi nggak dibutuhkan yang pakem. Nah jadi kayak otomatis begitu. Tapi andai kata otot ini dari mudah dijaga supaya baik-baik saja, ini nggak mudah rusak Pak. Gitu. Salah satu yang mengakibatkan gasnya memburuk, ini rusak terlalu lama. Jadi mereka bekerja tanpa kontrol. Gitu. Jadi tugas penahan sperma ini sebenarnya untuk kontrol semua organ reproduksi yang diciptakan Tuhan. Organ reproduksi itu bukan hanya penis, testis, dalam skrotum, itu cuma
tampilan luar, dalamnya tuh banyak banget Bu. Yang sampai Bapak jadi bernafsu, ada gairah, ereksi, kemudian ejakulasi, itu yang bekerja tuh dalam tuh banyak mesinnya itu. Nah otot ini diciptakan Tuhan supaya mesinnya ini nggak rontok Bu. Kalau mesin yang di dalam ini rontok, nah kualitas hormon memburuk, kualitas sperma memburuk dan sulit bangun. Itu akibatnya. Sekarang saya jawab dari pertanyaan Ibu, apakah ada faktor hormonal dari tindakan ini? Tidak ada sama sekali. Kan saya murni nggak pakai apa-apa Bu. Ya cuma semacam stretching ya, kalau Ibu nggak paham pijatan lah gitu ya. Tapi sebenarnya bukan pijatan semacam itu, tapi saya sulit menggolongkan karena saya kalau bahasa Jawanya aku rano tunggale, jadi aku memang mlebu ngendi, refleksi bukan, tukang pijat bukan, pelatih senam bukan, karena saya memperbaiki. Kalau pelatih senam kan cuma instruktur aja. Saya karena saya sulit menggolongkan, ya udahlah dibilang pijat juga nggak apa-apa gitu. Ya gitu ya. Anak refleksi, saya nggak, bukan refleksi Bu, anak terapis kayak saya, anak terapis. Nah saya jawab, yang saya lakukan untuk Bapak nanti adalah menyenamkan versi saya. Kalau Bapak saya kasih materi, itu senam versi korban sendiri. Bapak saya ajarin itu sebenarnya untuk stabilkan apa yang saya upayakan dari sini nanti. Kalau tugas saya, Bapak itu saya senamkan Bu. Tapi yang saya lakukan ini tidak boleh diterapkan klien, berbahaya. Bapak saya senamkan nanti. Setelah disenamkan, suhu kan memanas Bu. Ya. Cooling down dulu, pakai jalan-jalan, kemudian Bapak baring. Setelah Bapak baring, saya akan mencari jaringan yang kira-kira pembuluh darah di dalamnya itu mensupport darah masuk ke sini lebih banyak. Karena penis saat mau ereksi, dia mau ereksi tegang bagus, bukan karena berotot atau bertulang, nggak ada. Jadi penis itu cuma ada saraf, pembuluh darah, korpus, dan uretra. Korpus ini tugasnya seperti selang yang tertanam nih di dalam penis dan nyambung sama organ reproduksi yang di dalam. Kalau dia berisi darah penuh, dia mau begini. Kalau darah masuk ke sini kurang, nggak mau. Itu untuk daya topangnya dari banyaknya darah yang dibutuhkan. Jadi darah masuk ke sini nggak banyak, ya dia nggak mau, nopangnya gimana? Nah, paham Bu ya? Jadi saat darah maksimal dia begini. Tapi gangguan ereksi menyerang bukan hanya karena tampungan darah di sini kurang. Saat hormonal Bapak mulai ada penurunan, kemudian sistem sarafnya melemah, meskipun darah masuk ke sini banyak pun, bangun juga nggak mau, bisa. Darah lancar, saluran nggak ada masalah, tapi tetap nggak mau bangun, itu sarafnya Bu. Darah lancar, saluran nggak ada masalah, tapi tetap nggak mau bangun, itu sarafnya Bu. Sudah melemah, gitu. Nah, yang diupayakan oleh yang Bapak suka datengin itu memang mengupayakan dari faktor hormonal didorong, segitu. Jaringan lemaknya padat gini, kalau ngomong gitu, pembuluh darah Bapaknya pipi. Itu nanti yang akan saya regangkan pakai cara saya supaya melebar, supaya darah setelah Bapak saya senamkan versi saya, kan suhu meningkat, aliran darah lebih lancar. Meskipun tidak menjanjikan, saya berusaha yang terbaik gitu. Apalagi kesini ajak Ibu, jadi saya harus benar-benar hormati Anda berdua gitu ya. Jadi nanti ceritanya tadi Bu ya, belum saya senamkan karena habis olahraga sendiri yang saya pandu, itu saya langsung mau kerjakan di sini setelah ambil darah sini untuk tahu reaksinya. Tapi bukan reaksi burungnya, bukan reaksi mesinnya tadi yang belakangnya. Support enggak? Kalau nggak support, saya nggak akan senamkan Bapak mungkin. Fokus saya di sini nanti, tapi untuk memperbaiki andrologi dan urologi, memang ortopedi Bapak dibenahi dulu sistem gerak tubuh dengan senam yang saya ajarkan. Ejakulasi dini, jangan dikasih obat, orang nggak ada obatnya. Itu kan otot yang kejepit. Saat ejakulasi dini sebenarnya, saat ejakulasi dini dia nggak bisa begini-begini. Ini pubococcygus muscle-nya yang digambar itu, dia nggak bisa begini. Operasi prostat kan ada Pak, Ibu tahu kan? Jadi ini segini nih organ reproduksi, banyak Bu organ reproduksi dalam sana tuh banyak. Ini pemancar,
Kalau Bapak terangsang ini sarafnya. Kalau Bapak terangsang ini bunyi wing wing wing. Ini bekerja sama hingga terjadinya ereksi. Kalau beraktivitasnya ejakulasi. Nah, penisnya bangun. Nah, kalau bosewe gak gelem tangi yo iki mosyo di gluduk ya tetap nggak mau. Kalau yang saya kerjakan ini organ reproduksi. Ini pasti rontok semua nih di belakang. Buat apa saya ngubek-ngubek pasukannya? Ojo keset. Bosewe turu kok, ya tetap nggak mau begitu. Nah dari sini nanti biasanya ditemukan jawabannya. Ikine sing elek, apa ikine sing perlu dipermak? Ini yang maksud saya ini bukan penisnya, penahan spermanya. Kan bapak saya kasih tuh garis hijau. Dan itu caranya saya sulit menerjemahkan. Bapak lihat gambarnya nggak? Yang garis hijau. Penahan spermanya kan bapak saya kasih tuh garis hijau. Itu saya memang menggunakan energi lain gitu Bu. Terbungkus jaringan yang biasanya kalau ruang geraknya hilang dia begini. Kalau bapak kan masih ada ruang gerak. Apa saya sentuh otot ini mau begini. Terus dia begini nanti gitu. Biasanya bapak terima matangnya. Jadi gini, coba sih Pak gerakkan remnya. Nggak bisa atau cuma begini. Pas saya kerjakan nanti itu hasilnya beda, nanti saya tunjukin. Yang pasien yang barusan keluar itu dia akan share video juga. Nah, oh iya beda, tadi aku nggak bisa begini gitu. Itu karena tadinya cuma kwil gitu, nggak bisa gerak kan. Nanti saya bikin bisa begini. Itu untuk penahan spermanya. Cuma balik lagi, yang dibutuhkan bapak bukan ininya Bu. Ini kan secara teori udah tak kasih tuh di materi. Ada triknya, yang materi konsultasi Pak, itu bisa dibaca-baca ya kalau pas nganggur. Yang terpenting ini loh Bu, bisa nguing-nguing lagi loh, gitu. Ya sudah paham Bu ya. Kalau ini nguing-nguing, ini bangun semua Bu. Meskipun bayi-bayi pun, oh bosan nyempret-nyempret, bangun. Kalau ini bangun, Bapak ada gairah. Saat ada gairah, kalau rajin olahraga darah masuk ke sini banyak, terjadilah ereksi. Begitu, itu yang saya upayakan di sini. Jadi saya nggak merangsang bapak supaya terangsang bangun, enggak. Saya santai aja, saya cuma kerjakan nanti meskipun pikiran bapak, aku di sini berobat jangan sampai bangun, aku di sini sama istri jangan sampai bangun. Kalau ini saya kerjakan, bapak berdiri dengan nahan, ya dia akan tetap berdiri, bukan pikiran bapak yang kotor. Mesinnya yang saya kerjain, gitu. Nah, ini cuma kalau ada ibu malu tuh. Bapak berjuang keras misalnya nih, harus saya bangun, gak enak. Misalnya siapa tahu harusnya saya berhasil jadi nggak berhasil, itu kan sayang uangnya, capeknya juga. Ibu percayakan ke saya nggak akan, saya juga izin juga, saya buka di hotel izin juga saya bawa. Jadi yang tujuannya ke vitalitas. Kira-kira kecipratan nggak Pak testisnya? Kecipratan Bu. Ya, jadi dari segi kuantitas saya harapkan organ reproduksi ini mendapatkan nutrisi yang masuk melalui darah, itu dari segi kuantitas. Kalau dari segi kualitas, Bapak harus perhatian ke kadar nutrisi 4 sehat 5 sempurna. Dan di usia sekian hindari yang terlalu padat. Hindari kolesterol tinggi, asam urat tinggi, dan kadar gula. Kadar gula tinggi ini merusak sistem saraf di tubuh banyak sekali, termasuk penis. Diabetes nggak bisa bangun, diabetes matanya jadi nggak jelas, nah, itu karena terus merusak juga di pencernaan. Jadi hindari yang manis-manis supaya bapak, kalau bapak kena diabetes sudah kayak gini, bapak kena diabetes ada berapa? Ya 140, 160. Nah, tekan terus karena memang rusak saraf. Kalau laki-laki itu pertama dikontrol sendiri sih Pak. Harus kalau bisa beras merah Bu. Jangan lagi beras nasinya aja dikit kalau saya makan. Kalau bisa beras merah. Tadinya pakai beras merah, Mbak Ana. Nggak enak. Memang nggak enak memang. Emang nggak enak. Kayak dikasih lauk kalau maupun kasih lauk yang enak pun katanya nggak enak gitu. Harus banyak gerak supaya menciptakan pembakaran Pak. Jadi misalnya kadar gula berlebihan, kadar kolesterol berlebihan, saat kita rajin olahraga nggak jadi mengendap, kebakar. Ya, alhamdulillah. Kalau untuk olahraganya ya tiap itu pagi jalan sampai keliling berapa? Jalan saja Pak. Jalan. Gimana? Karena harus nambah anak itu, kami itu jalan.
nggak mau bangun burungnya, Iya. gitu. Jadi boleh untuk disaksikan, tidak boleh untuk ditirukan, begitu ya. Dan pemirsa nggak boleh ngiri karena ibu ini jauh dan ini baru sekali seumur hidup Ana memperbolehkan istri dari awal sampai akhir nungguin. Saya belum pernah. Yang pernah seperti ini Bu, pergi dulu nggak boleh lihat. Pas yang diajarin baru silahkan. Ini ibu ya saya sangat menghargai karena saat support suami tercinta. Jadi untuk penghargaannya memang dari awal sampai akhir boleh menyaksikan, yang lain nggak boleh. Itu dulu pemirsa ya, mau kerjakan klien luar pulau Sumatera usia 50-an, keluhan sulit ereksi, kemarin sudah membaik dan udah dicoba. Mudah-mudahan kali ini lebih baik lagi. Fokus di tetap gangguan ereksinya, diulang lagi, dan ejakulasi dininya pengerjaannya lebih detail. Terima kasih.